Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap untuk menjalani pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum kita mulai, pastikan anak-anak sudah melaksanakan sholat duha ya. Nah, selanjutnya mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, silakan siapkan buku tema 2 tentang selalu berhemat energi, dan siapkan juga alat tulis ataupun buku tulis jika ingin mencatat. Nah, silakan anak-anak buka buku tematiknya di halaman 13. Nah, di situ yang di bagian bawah dijelaskan bahwa tumbuhan menjadi sumber makan bagi hewan dan manusia. Nah, kemudian hewan juga digunakan sebagai bahan makanan oleh manusia. Nah, tumbuhan dan hewan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu disebut sebagai kebutuhan pangan. Nah, tumbuhan dan hewan ini berasal dari alam sehingga disebut sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apakah sumber daya alam itu hanya hewan dan tumbuhan? Adakah sumber daya alam lainnya? Mari kita pelajari pada pembelajaran berikutnya di halaman 14. Nah, di situ dituliskan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, barang tambang, panas bumi, angin, dan cahaya matahari. Nah, sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk dari kekuatan alamiah. Jadi alam sendiri yang membentuknya, tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, berdasarkan keberadaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang sifatnya kekal, yaitu dia tidak akan habis dan selalu tersedia. Nah, misalnya itu ada air, cahaya matahari, dan angin. Lalu yang kedua itu ada yang namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oh ya, silakan anak-anak buka di halaman 14. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dapat kita gunakan dan dapat dipulihkan kembali jika habis. Contohnya, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi ketika misalnya tumbuhan itu habis, kita bisa menanamnya kembali. Lalu ada juga tanah. Nah, ketika misalnya dalam suatu tempat tanah itu sudah tidak subur, dapat kita suburkan kembali menggunakan pupuk seperti itu. Nah, lalu untuk hewan, misalnya hewan itu sudah kita gunakan, kita bisa mengembangbiakannya kembali sehingga hewan itu akan selalu ada untuk kita gunakan ataupun kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Nah, yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis setelah digunakan oleh manusia maka tidak akan tersedia lagi. Jadi ketika misalnya di situ ada minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Itu ya. Jadi kalau sudah habis, dia tidak akan tersedia lagi dan mungkin akan tersedia kembali membutuhkan waktu yang
sangat lama sekali, bisa ratusan bahkan jutaan tahun kemudian. Anak-anak sudah memahami sampai di sini. Nah, untuk pelajaran lebih lanjut, mari perhatikan buku tematiknya di halaman 15. Nah, di situ ada gambar. Yang gambar 1 itu adalah tanaman jagung. Jadi di gambar 1 itu adalah gambar tanaman jagung. Nah, lalu dilihat yang di gambar kedua itu adalah gambar bonggol jagung. Jadi mungkin bahkan anak-anak pasti sering melihat bonggol jagung ini kan ketika Umi, Bunda atau mamanya masak di rumah. Nah, bonggol jagung ini terdiri dari nih gambar nomor 3. Jadi biji-biji jagung gambarnya seperti itu. Nah, ternyata ini bisa dihaluskan bentuknya seperti di gambar nomor 3 yang sebelahnya. Nah, kemudian di gambar nomor 4 itu jagung ternyata bisa diolah menjadi nasi. Seperti di gambar nomor. Nasi jagung ini biasanya sering dikonsumsi oleh orang-orang di Madura misalnya. Nah, mereka sering mengkonsumsi nasi jagung sebagai makanan pokok. Nah, tapi selain di Madura, nasi jagung ini sudah banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Oke, sekarang perhatikan di halaman 16. Nah, di situ ada cerita atau teks tentang si biji jagung. Nah, selain untuk bahan pangan, katanya di sini tanaman jagung juga memiliki manfaat lain. Apa sih manfaat dari biji jagung? Nah, silakan anak-anak baca di teksnya di halaman 16. Nah, anak-anak bisa pause atau hentikan sementara video ini lalu baca masing-masing teks yang ada di halaman 16 yang berjudul si biji jagung. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Nah, sudah dibacakan teks tentang jagung yang berjudul si biji jagung. Jadi ternyata selain bijinya, jagung juga dimanfaatkan bagian-bagian lainnya untuk kebutuhan manusia. Nah, di halaman 17 itu ada lagu yang berjudul Menanam Jagung. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, karena banyak sekali manfaat dari jagung sehingga dibuatkan lagu oleh Ibu Sud yang berjudul Menanam Jagung. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana cara membaca liriknya? Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Kita bekerja tak
bisa dilihat di halaman 17. Nah, kita biasanya melihat kalau misalnya di sebuah buku lirik lagu, nah di situ akan ada angka-angkanya. Apa sih angka-angka? Angka-angka itu maksudnya yang di atas lirik ya. Nah, apa maksud dari angka-angka itu? Nah, angka-angka itu namanya adalah notasi angka. Nah, jadi ada 7 notasi angka. Jadi sudah sering kita sebutkan 7 notasi angka ini. Itu lihat di halaman 17. Itu angka 1 itu do. Jadi ada 7, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, jadi nada yang pertama itu ada do, itu dilambangkan dengan angka 1, dan yang paling tinggi itu namanya si. Si itu dilambangkan dengan angka 7. Nah, jadi itulah yang disebut dengan notasi angka dalam sebuah lagu. Nah, notasi angka ini menunjukkan tinggi dan rendahnya sebuah nada. Nah, tadi kan yang angka 1 itu disebut do, 2, re, dan seterusnya sampai si. Notasi angka yang rendah itu dituliskan dengan angka titik di bawah angkanya. Misalnya, bisa anak-anak lihat di contohnya. Jadi kalau notasinya rendah, itu titiknya di bawah angka atau di bawah notasi. Nah, kalau yang tinggi itu ada titik di atas notasi angkanya. Bisa dilihat di halaman 18. Itu untuk nada-nada yang tinggi. Nah, satu rangkaian nada dari do sampai si, yaitu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, itu namanya adalah satu oktav. Jadi satu rangkaian dari do sampai si itu disebut satu oktav. Jadi di buku itu ada, bisa dilihat di halaman 17-18 itu ada tiga oktav, berarti karena ada 3 rangkaian nada dari do sampai si. Sekarang perhatikan tanda garis 2 pada notasi angka. Nah, 2 tanda garis yang mengapit sekumpulan nada disebut rumah nada. Nah, isi rumah nada adalah sejumlah ketukan yang disebut dengan birama. Pada umumnya, lagu memiliki birama 4, yang berarti dalam satu rumah nada paling banyak terdapat 4 ketukan, dan setiap ketukan bernilai 1/4. Jika dalam satu rumah nada terdapat 4 ketukan, maka lagu tersebut memiliki birama 4/4. Nah, jika terdapat 3 ketukan, dikatakan lagu berirama 3/4. Jika terdapat 2 ketukan, berarti lagu berbirama 2/4. Satu ketukan terdiri dari satu notasi atau lebih. Nah, jika satu ketukan memiliki lebih dari satu notasi atau lebih dari satu angka, maka notasi tersebut akan diberi tanda garis di atasnya. Jika dalam satu ketukan terdiri dari 2 notasi, setiap notasi memiliki nilai 1/8. Silakan anak-anak lihat contohnya pada notasi angka pada lagu Menanam Jagung Cipta Ade Bungsut di halaman 17 ini. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang Umi sampaikan ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Umi minta maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan lainnya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.